Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfani Rahmasari, NIM 21105020019. Di sini saya akan mereview dan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MII, yang berjudul tentang konsep dasar ekonomi Islam, tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskan untuk mencapai falah, yaitu kebahagiaan, yang berdasarkan prinsip-prinsip yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam perkembangan perekonomian, terdapat dua konsep ekonomi yang berkembang pesat, yaitu konsep ekonomi kapitalis dan sosialis, yaitu ekonomi kapitalis blok barat dan ekonomi sosialis blok timur. Adapun perbedaan ekonomi Islam kapitalis dan sosialis sebagai berikut. Jika dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dari ekonomi sosialis itu sama dengan kapitalis. Yang kedua, persaingan pasar dalam ekonomi Islam diatur atau dikontrol oleh syariat Islam. Sedangkan kapitalis, persaingan terjadi secara bebas dan akhirnya melahirkan monopoli. Dalam ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu dan umum terjadi secara nisbi. Dalam ekonomi kapitalis, pengakuan kepemilikan individu dilakukan secara bebas. Dalam ekonomi sosialis, tidak ada kepemilikan individu karena semua alat produksi adalah milik umum. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Dalam kapitalis, bersifat jasmani belaka. Dalam sosialis, bersifat jasmani belaka. Jadi sama. Yang kelima, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Dalam kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri, dan dalam kapitalis seluruh aktivitas perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Sumber hukum ekonomi Islam yang pertama yaitu Al-Quran, sumber hukum utama ajaran Islam. Yang kedua, As-Sunnah, sumber hukum kedua yang berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Ijma, kesepakatan ulama sampai mencapai tingkat mujtahid. Yang keempat, Al-Qiyas, menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada maslahah yang ada dalilnya dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dasar-dasar ekonomi Islam yang pertama, Tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah. Yang kedua, As-Sidik dan amanah yang merupakan kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, yaitu keadilan, al-tawazun yaitu keseimbangan, dan yang terakhir yaitu al-ta'awali yaitu saling tolong menolong. Prinsip ekonomi Islam bebas. 1. Masyir, transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung. Yang kedua, Goror, transaksi yang objeknya tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan dalam bertransaksi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu riba,
transaksi yang mengharuskan adanya tambahan dalam pembayaran atau pengembalian uang. Karakteristik ekonomi Islam yaitu ekonomi yang terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah di bumi. Yang ketiga, larangan maghrib. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi hak. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang terakhir yaitu zakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.